Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subbreaker. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 1206 sampai bab 1210. Apa yang tidak disukai tentang apa yang terjadi? Aku sudah mengirimnya. Dia akan segera datang, kata Sensei. Aduh, benar saja. Tidak lama kemudian, adik perempuan Omi tiba. Saudara Feng, kamu juga di sini. Sisun, ada apa yang sedang mencariku? Rei Qin sibuk bertanya. Reier, duduklah. Aduh, Qin Rei agak bingung dan duduk di samping Omi. Omi tidak berani menatap mata adik perempuan saat ini. Istri guru berkata dengan sungguh-sungguh. Reier, kamu juga berusia 49 tahun ini. Adik perempuan menganggukkan kepalanya. Dalam sekejap mata hampir 50. Sekarang kita berada di dunia ini. Kita mungkin tidak akan pernah kembali ke dunia asli. Apapun bisa terjadi. Sekarang pernikahan hasil perpecahan saudaramu adalah perhatian utamaku saat ini. Kamu tidak muda. Sishu. Aku, adik perempuan sibuk memerintah kepalanya. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Reier. Masa muda cepat berlalu dan waktu sulit didapat. Jadi jangan tunda lagi. Kakak laki-lakimu Feng telah mengetahui hal ini dan sedang mempersiapkan pernikahan besar. Ah, kakak Feng. Qin Renner sibuk menatap Omi. Matanya yang tak terkatakan. Baiklah, Omi tersenyum tipis. Istri guru berkata. Reier. Aku meneleponmu hari ini hanya untuk menanyakan apakah kamu akan menikah dengannya bersama. Karena kamu telah jatuh cinta dengan Fenger selama bertahun-tahun. Dan meskipun Fenger memiliki wanita lain, dia menyukaimu. Tentu saja, jika kamu tidak mau, Xinia tidak akan melakukan apa-apa. Jadi mari kita menemukan orang yang mengabdi kamu. Tapi aku juga khawatir dunia ini tidak akan menemukan siapapun yang layak untukmu. Pada saat ini, Rei Qin tersipu dan tidak tahu harus berkata apa. Reier, tidak perlu malu. Dengan berani mengatakan apa yang ada di hatimu. Selalu ada pada akhirnya. Qin Ren berkata dengan suara kecil. Ini tidak seperti aku bisa memutuskan ini. Itu juga niat kakak senior angin. Istri guru itu tersenyum. Fenger, beritahu Reier apa maksudmu. Omi berkata dalam hati. Tentu saja saya sangat ingin menikah dengan kakak senior Qin. Rei Qin memerintah. Tetapi di dalam dia bahagia. Sebelum dia setuju bahwa Omi memiliki begitu banyak wanita. Tetapi sekarang dia tidak menyetujui lagi. Lagi pula, setelah tinggal bersama Su Meiqian dan yang lainnya begitu lama. Mereka semua seperti saudara perempuan yang baik secara pribadi. Apalagi, mereka semua sekarang adalah pembangkit tenaga listrik alam Zongqi. Mereka tidak jauh lebih buruk darinya. Mendengar bahwa Omi sangat ingin menikahinya. Jantung adik perempuan itu berdegup kencang. Tidak menyangka semuanya datang begitu tiba-tiba. Guru istri tersenyum dan berkata, dengar itu, Reier, Fenger sangat bersedia menikahimu. Adik perempuan menundukkan kepalanya dan dengan sangat pelan seolah-olah dia terlalu malu untuk melakukannya. Guru istri berkata kepada Omi, Fenger, meskipun kamu bersedia menikah dan Reier bersedia menikah, aku masih harus mengatakan sesuatu kepadamu. Kamu bilang, Reier, namun juga, adalah muridku yang telah kubawa sejak aku masih kecil. Jadi aku ingin dia menjadi istri pertamamu. Dan hanya ada satu istri pertama. Jika tidak, aku tidak akan mengizinkan Reiji menikahimu. Meskipun pacar-pacarmu itu telah bersamamu selama bertahun-tahun. Tapi kamu dan Reier telah menjadi kekasih masa kecil. Dan dalam hal senioritas, itu jauh lebih lama dari mereka. Bibi, di dunia ini, tidak ada yang namanya rumah utama atau rumah sampingan. Semuanya sama saja, Omi berkata. Omi agak menjawab permintaan istri gurunya. Tapi bisa dimaklumi. Lagi pula, Omi harus. Dengan begitu banyak pernikahan, Shizuo pasti ingin adik bungsunya menjadi istri pertama. Yang berada di posisi terbesar di antara semua istri Omi. Selain itu, pikiran feodal Bibi Shifu tidak berubah. Istri guru berkata, jangan katakan ini padaku. Kamu akan menikahi begitu banyak istri. Pasti ada perbedaan antara rumah utama dan rumah sampingan. Permintaanku adalah bahwa Reier adalah rumah utamamu dan kakak perempuan dari istrimu yang lain. Kurasa itulah yang diinginkan tuanmu. Jika dia mengetahuinya, saya, Omi tidak bisa berkata-kata. Apalagi yang bisa Omi katakan ketika istri gurunya telah memindahkan nomor keluar.
Adik perempuan takut Omi akan malu. Dia sibuk berkata, Bibi, tidak apa-apalah. Aku tidak keberatan menjadi kecil. Lagi pula, beberapa dari mereka telah bersama saudara Feng untuk waktu yang lama. Istri guru berkata dengan marah, Reyer, kamu anak konyol. Apa yang kamu tahu? Hal ini harus diperjelas. Kamu masih melakukan yang kecil. Benar-benar bodoh bisa. Istri guru adalah untuk kebahagiaan masa depanmu. Meskipun mereka telah bersama Fenger untuk waktu yang lama, tetapi kamu adalah kekasih masa kecil. Tidak peduli di titik mana, kamu harus menjadi besar. Istri guru berkata kepada Omi, Fenger, kamu tidak perlu segera menjawabku. Kembali dan berbicara dengan Su Meiqian, Leona dan yang lainnya. Aduh, Omi berjalan keluar dari rumah Bibi Shizuo. Tempat Bibi Shizuo berada di rumah. Berkumpul tentang apa yang dia ajarkan kepada adik kecilnya. Omi memanggil mereka berlima. Su Meiqian, Simran, Leona, Samira, dan Qi Sueyun, ke dalam ruangan. Su Meiqian berkata, Omi, apakah istri gurumu mencarimu? Apakah ini tentang adik perempuan juniormu? Leona berkata, kurasa istri gurumu tidak ingin kamu menikah dengan kami. Dia pasti ingin kamu bersama Qinren. Simran berkata, saya tidak peduli. Saya bisa menikah atau tidak. Omi berkata, kamu salah paham. Istri guruku tidak menghentikanku untuk menikahimu. Istri guruku mencariku untuk bertanya padaku apa yang akan dilakukan adik perempuanku. Dia ingin aku menikahi adik perempuanku bersama. Tetapi istri guruku punya permintaan lain. Permintaan apa? Istri guru saya ingin adik perempuan saya menjadi rumah utama. Dan hanya ada satu rumah utama. Tetapi tentu saja, di dunia ini saat ini, tidak ada yang namanya rumah utama atau rumah sampingan. Tetapi di dunia lain ada. Itu saja, ya. Tapi aku tidak langsung setuju dengan bibiku. Lagi pula, di hatiku, statusmu sama. Aku tidak ingin membedakan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Su Meiqian berkata, kamu dan adik perempuanmu adalah kekasih masa kecil. Tidak banyak bertanya kepada istri gurumu. Simran berkata, ya, saya ingat ketika kami berada di kota Linjiang. Anda awalnya membenci kami. Anda hanya memiliki adik perempuan junior di hati Anda. Jadi, Qinren menjadi besar. Saya tidak memiliki ketidaktaatan. Bahkan jika kakak perempuanmu tidak mengatakannya, saya akan tetap bertanya. Dia telah menunggumu selama bertahun-tahun. Menjaga tubuhmu dan menjaga kesepian. Dengan itu, dia harus menjadi rumah utama. Kami awalnya tidak layak untukmu. Bisa menjadi kamar sampingmu sudah sangat memuaskan, kata Samira. Omi berkata, kalian semua, tidak punya pendapat. Omi, kenapa kita harus punya pendapat ah? Menurut kita itu hal yang benar untuk dilakukan ah. Omi mengangguk. Bagus, kalau begitu aku bisa membalas istri guruku. Terima kasih. Kata-kata konyol apa? Hehe. Kalian masing-masing datang ke sini dan izinkan aku mencium ciuman besar. Omi tertawa ketika 5 wanita cantik bergiliran berjalan ke arah Omi dan dicium dengan ganas oleh Omi. Kemudian, Omi pergi mencari istri gurunya. Adik perempuan masih di kamar sini. Fenger, apakah kamu membahasnya begitu cepat? Sensei bertanya. Yah, sudah dibahas. Oh, kuharap beberapa dari mereka tidak akan membenciku. Lagi pula, Reyer adalah muridku. Aku membantu muridku sendiri tanpa syarat. Sensei terlalu khawatir. Mereka semua mengatakan bahwa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Reyer telah menungguku selama bertahun-tahun dan menanggung kesepian selama bertahun-tahun. Dengan perasaan ini, Reyer harus menjadi keluarga utama. Baiklah. Karena itu terjadi, maka semua senang. Kapan kamu berencana mengadakan pernikahan besar? Istri guru itu bertanya. Omi berkata, pilih hari yang baik. Dan ketika tiba waktunya, kita akan melakukannya bersama. Istri guru itu langsung menyetujuinya. Saya berharap. Omi memandang istri guru itu dengan bingung. Istri guru berkata, Fenger, meskipun kita hidup di dunia modern sekarang, namun juga kita berasal dari dunia lain. Kita harus tetap memegangnya sesuai dengan etiket duniaku. Atau setidaknya, pernikahan besar Reyer harus tetap diadakan sesuai dengan etiket dunia itu. Bagaimana pembuktiannya? Omi mengangguk. Apa yang Bibi katakan? Aku akan mendengarkan semua yang Bibi atur. Itu tidak perlu. Pernikahan antara kamu dan Su Meiqian dan yang lainnya. Sini Niang ini tidak punya hak untuk mengaturnya. Membiarkan orang tua atau kerabat mereka mengaturnya. Baiklah. Tidak. Apa maksud si Gure? Lakukan secara terpisah. Tidak bersama. Omi sibuk bertanya. Tentu saja. Kita akan mulai secara terpisah. Reyer adalah rumah utama. Yang pertama menjalankannya.
Dan jika mereka semua ingin menjalankannya bersama, maka terserah kamu. Aku hanya akan mengatur Reyer. Oke, Omi mengangguk. Istri guru lebih suka mengikuti aturan lama. Jadi mari kita ikuti aturan lama. Beberapa hari kemudian, Omi meminta seseorang untuk melihat tanggal tersebut dan dengan cepat memutuskan tanggal pernikahan besar tersebut. Pada hari ke-8 bulan berikutnya, tentu saja, itu adalah pernikahan besar dengan adik perempuan. Pernikahan besar dengan Sumei Qian, Liona, Simran, Samira dan Kisueyun. Tetapi tanggalnya belum putus, jadi kami akan mencari hari yang baik nanti. Yang pertama menikahinya adalah Qin Ren, karena dia adalah istri pertama, dan istri gurunya sangat puas dengan ini. Pada malam ketika tanggal ditetapkan, Omi datang ke kamar tempat adik perempuan menginap. Ketukan-ketukan, Omi mengetuk pintu. Siapa itu? Adik perempuan membuka kamar dan tercengang saat melihat itu adalah Omi. Angin. Kakak senior Angin. Juga disebut kakak senior Feng. Sore ini, tanggal keberuntungan Jalan Kuning telah ditetapkan. Pada hari seperempat bulan depan, yaitu setengah bulan dari sekarang, kita akan mengadakan pernikahan besar kita. Aduh, adik perempuan dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Omi masuk ke kamar dan berkata, Reyer, kamu hampir berusia 50 tahun, dan kamu masih tersipu sepanjang waktu. Saya, Rei Qin tidak tahu harus mengatakan apa. Omi meraih tangan Qin Rei dan berkata, lagi pula ini akan menjadi pernikahan besar. Dalam setengah bulan akan menjadi istri pertamaku yang akan aku nikahi hanya dengan nama. Mengapa kita tidak bermalam di sini malam ini? Ah, tubuh adik perempuan gemetar. Sangat ketakutan. Hahaha. Reyer, ini agak tidak nyaman. Saudara Feng, apakah itu terlalu terburu-buru? Pertama kali saya ingin tinggal di kamar pengantin pada malam lilin pernikahan. Itu lebih berarti, Rei Qin. Tentu saja, dia tidak terlalu kuat dalam menginginkannya. Jika Omi harus tinggal dan tinggal malam ini, maka dia harus mematuhinya. Omi berkata, Reyer, aku baru saja bilang aku akan menginap malam ini. Aku tidak mengatakan apa yang akan aku lakukan kamu jahat. Hahaha. Baiklah, Reyer, aku akan tidur denganmu malam ini. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan melakukan apa-apa. Dan aku juga ingin menyelamatkan pertama kalinya kita yang berharga untuk malam pernikahan. Yah, sesuai keinginanmu, Qin Ren berkata dengan malu-malu. Omi naik dan melepas mantel adiknya. Hanya menyisakan pakaian yang pas. Dan berkata, kalau begitu aku akan tidur. Dan kita akan berpelukan di sarang dan berbicara. Aduh, adik perempuan bergerak dengan kaku dan ohet. Dengan pelukan pinggang malas, Omi membawa Qin Ren ke tempat tidur. Lalu Omi juga masuk ke sarang selimut. Di dalam sarang, Omi memeluk Qin Ren dengan erat. Omi merasa panas di sekujur tubuhnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia sangat dekat dengan adiknya. Seolah-olah ada perasaan yang berbeda. Namun juga, adik perempuan adalah wanita yang sangat dia cintai ketika dia masih muda. Adik perempuan. Namun, tidak bergerak. Jantungnya berdetak sangat cepat. Reyer, jangan takut. Meskipun kita tidur bersama untuk pertama kalinya hari ini, masih akan ada banyak waktu dalam 100 tahun ke depan ketika kita akan tidur bersama. Dan kita akan menjadi tua bersama, ujar Omi. Bolehkah kita benar-benar menjadi tua bersama? Tanda tanya. Tidak, bakatmu pasti akan melampaui bakatku. Dan kamu tidak akan menjadi tua pada saat kita tua. Tidak, saya merasa seperti akan naik. Dan itu mulai menjadi lebih sulit. Dengan kesehatan yang kita miliki sekarang, kita mungkin bisa hidup 100 tahun lagi atau lebih. Waktu telah berlalu begitu cepat. Kita telah melalui sebuah persimpangan dari hidup kita dalam waktu singkat. Qin Ren meratap. Kami sudah beruntung. Jika kami adalah orang biasa, kami pasti sudah melalui 2/3 dari hidup kami, MMHMM. Omi berkata, dalam 2/3 berikutnya dalam hidup kita. Yang pertama dari kita harus terus bekerja keras untuk menerobos dao bela diri. Dan berjuang agar kita semua melampaui alam Master Clan. Meskipun itu sulit. Tetapi melampaui ranah Master Clan berarti kita dapat hidup sampai 170 tahun. Atau bahkan hingga 200 tahun. Untuk tetap bersama lebih lama, kita semua harus berjuang keras. Baiklah, aku akan melakukannya. Kedua, kita harus memiliki beberapa anak dan melatih mereka dengan baik. Adik perempuan tersipu. Bagus. Hal ketiga, saya harus mencari tahu di mana saya dilahirkan. Baiklah, ketika semua hal ini selesai, saya khawatir hari perhitungan kita yang hebat hampir akan tiba. Dan kita akan dengan senang hati menyambut hari perhitungan. Apapun yang dihasilkannya sekarang, kita akan menghasilkannya nanti.
Kalau nasibmu berbeda dan kamu bisa melangkah lebih jauh dari kami. Omi berkata, aku merasa di dalam. Ini sangat sulit. Setelah Dao bela diri mencapai alam berikutnya, itu harus menjadi yang tertinggi. Aku hanya menebak. Baiklah, ayo tidur. Omi dan adik perempuan saling berpelukan di sarang mereka dan tidur. Meskipun Omi bodoh, dia tidak punya apa-apa dengan adik perempuan. Karena, Omi ingin menyelamatkan yang paling indah dari segalanya sampai malam kamar pengantin. Keesokan harinya, Omi berlatih seni bela diri selama beberapa jam, lalu bermain catur dengan kakak-kakak seniornya. Paman, pria bernama Yang Huaner, gadis kecil itu, datang lagi. Ini kamu lagi. Kenapa kamu datang menemuiku setiap hari? Omi mengalami depresi. Paman, aku benar-benar punya sesuatu untuk datang ke sini hari ini. Ibuku berkata bahwa dia ingin mengundangmu untuk makan untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupku. Aku datang untuk mengundangmu ke rumahku dengan sengaja. Yang Huaner, baiklah. Tidak perlu sopan. Aku menerima kebaikan ibumu. Aku tidak akan pergi. Kamu bisa pergi. Omi menunjuk tangan. Paman, jika kamu tidak pergi, aku akan tetap datang dan mengundangmu setiap hari mulai sekarang. Omi berkata dengan sedih. Baiklah, aku takut padamu. Aku akan pergi. Tapi jangan datang padaku karena ini di masa depan. Baiklah. Kalau begitu pergilah sekarang. Anda meninggalkan alamat Anda. Saya secara alami akan tiba pada siang hari. Oke. Jangan berbohong. Yang Huaner meninggalkan alamatnya dan pergi. Omi tidak ingin pergi. Tapi dia tidak ingin dia mengganggunya setiap hari. Jadi dia harus pergi ke sana. Siang harinya, Omi tiba di Akademi Seni Bela Diri dan menemukan rumah di alamat-alamatnya. Omi menekan bel pintu. Itu di sini. Yang Huaner sibuk berlari keluar untuk membuka pintu. Paman, kamu di sini. Cepat masuk. Omi masuk ke dalam rumah. Seorang wanita sedang memasak di dapur. Dan ketika dia mendengar tamu itu datang, dia keluar dengan panik. Wanita itu membeku saat melihat Don. Omi melihat wanita itu dan juga membeku. Omi, abadi tanpa matahari. Omi dan pihak lain berteriak bingung pada saat yang bersamaan. Yang Huaner sibuk. Kalian, tahu, saat ini, Omi merasa tidak bisa berkata-kata. Tidak menyangka bahwa gadis yang mengganggunya setiap hari ini adalah putri dari teman sekelas lamanya, Chang Sun Wuhen. Jika Omi tidak melihatnya dengan matanya sendiri, akan sangat sulit untuk percaya bahwa putri Chang Sun Wuhen setua ini. Tetapi menghitung hari, dia memang setua ini. Paman misterius yang berbicara putrinya, paman yang menghantuinya setiap hari, sebenarnya adalah Omi. Ketika Chang Sun Wuhen masih muda, dia menyukai Omi, dan dia memimpikannya. Tetapi sekarang dia sudah tua, putrinya memimpikannya lagi. Chang Sun Wuhen menghela nafas dan malu di dalam. Haha, Vaseles. Sayangnya aku tidak berharap kamu menjadi ibu yang Huaner. Omi tertawa. Wanita di depannya. Dibandingkan dengan ketika dia memasuki batu memori 10 tahun yang lalu. Tubuhnya jelas tidak berbentuk. Kulitnya kusam. Dan wajahnya sangat jelas kembar. Tetapi dibandingkan dengan rata-rata wanita berusia 50 tahun, dia kembali dianggap terawat dengan baik. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba menyembunyikannya. Dia tidak bisa menyembunyikan tanda-tanda waktu. Chang Sun Vaseles benar-benar mulai memasuki masa orang tuanya. Omi, jadi orang kuat misterius yang menyelamatkan Huan adalah kamu. Hehe, aku bilang siapa itu. Terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa putriku. Kamu harus duduk. Omi berkata. Baiklah, di antara teman-teman lama kita, mengapa kita harus begitu sopan? Ini pasti atas kehendak Tuhan. Chang Sun Wuhen tersenyum pahit. Ya, itu benar-benar kehendak Tuhan. Chang Sun Wuhen memandang putrinya. Pemeliharaan dalam kata-katanya adalah arti lain. Saat ini, seluruh tubuh Yang Huaner dalam keadaan syok. Yang Huaner sudah tahu sejak masa mudanya. Dia sudah tahu bahwa ibunya menyukai seseorang ketika dia masih muda. Dan orang itu bernama Omi. Yang Huaner memandang Omi. Dia sebenarnya adalah pria yang menyukai ibunya ketika dia masih muda. Pada saat ini, dia juga memiliki perasaan campur aduk. Karena, dia juga menyukai Omi. Apakah ini benar-benar buatan dunia? Chang Sun Wuhen tersenyum. Omi, duduk dulu. Aku akan menggoreng beberapa hidangan. Tidak apa-apa. Aku hanya akan minum teh. Semua di sini. Selain itu, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Apa salahnya makan di tempatku? Apakah kamu memandang rendah kami siswa yang masih di bawah sekarang karena kamu kuat? Oh, apa yang kamu bicarakan? Oke, karena kamu sudah mengatakan itu, maka aku malu untuk tidak makan siang.
Changsun dengan marah pergi ke dapur. Yang Huan Er tercengang di sana. Seolah-olah dia tidak kembali ke akal sehatnya. Omi berkata, Yang Huan Er, aku datang ke rumahmu. Mengapa kamu tidak bahagia? Hehe, aku tidak pernah berpikir kamu akan menjadi putri almarhum. Omong-omong, ketika kamu berusia 7 tahun, aku telah melihatmu. Tapi sayangnya, penampilanmu telah banyak berubah sekarang sehingga aku tidak mengenalinya. Ini dia. Hehehe. Yang Huan Er memandang Omi. Paman, aku tahu semua tentang kamu dan ibuku ketika kamu masih muda. Ada apa? Omi merasa malu. Paman, apa yang harus aku lakukan? Apa yang ingin kamu katakan? Nak, paman, tahukah kamu bahwa aku sangat menyukaimu? Yang Huan Er membuka pintu dan berkata, Puff, Omi meramalkan seteguk udara. Hampir mati tersedak kata-kata Yang Huan Er. Yang Huan Er, kata-kata, paman, aku tahu kamu tidak menyukai gadis yang rendah hati sepertiku. Tapi aku sangat menyukaimu. Tapi kamu adalah kekasih muda ibuku lagi. Aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Changsun Wuhen keluar dari dapur dan berkata dengan keras. Huan, apa yang kamu bicarakan berantakan. Oh, Yang Huan Er berlari ke kamar sambil menangis. Mungkin menyakitkan seperti ini di awal kehidupan cintanya. Changsun Wuhen meminta maaf. Omi, maafkan aku. Putriku dimanjakan olehku. Oh, tidak apa-apa. Anak-anak baik-baik saja. Kamu lebih dari bertanggung jawab. Haha, kamu cepat masak makananmu. Ngomong-ngomong, di mana suamimu? Bukankah kamu mengatakan bahwa dia juga seorang profesor di Akademi Seni Bela Diri? Changsun Wuyan menghela napas. Dia sudah mati selama 6 atau 7 tahun. Apa yang terjadi? Baiklah. Mari kita bicarakan saat makan malam. Oke. Jika kamu butuh sesuatu, panggil saja aku. Aku tinggal di desa dunia. Terima kasih, Omi. Selama makan, Yang Huan Er masih bersembunyi di dalam kamarnya dan tidak keluar, dan Omi mengabaikannya. Changsun Wuhen makan sendirian dengan Omi. Changsun Wuyan berkata, ayah Huan Er dibunuh oleh pemilik baru Pulau Bela Diri. Mengapa? Huan ayahnya pergi untuk mengambil obat dan melewati rumahnya dan mengambil obat di dekat rumahnya dan membunuhnya. Sekali. Jangan khawatir. Aku akan mencarinya. Lupakan. Bagaimana kamu bisa melupakannya? Cocok untuk dirimu sendiri. Makan makanannya. Changsun Wuyong memberikan sedikit makanan kepada Omi. Changsun Wuyan tersenyum. Kali ini kita bertemu. Kamu sepertinya beberapa tahun lebih tua dari sebelumnya. Aduh, setelah makan siang, Omi bersiap untuk pergi. Membandingkan orang-orang yatim piatu dan janda, tidak cocok untuk tinggal di sini sepanjang waktu. Omi, aku sangat menyesal tentang putriku. Bukan apa-apa, Omi. Sebenarnya, putriku benar-benar terpesona padamu. Meskipun aku tahu bahwa dia tidak cukup baik untukmu. Tetapi jika kamu tidak setuju, bukan? Bisa apa? Oh, Omi, ketika aku masih muda, aku merindukanmu. Sekarang putriku sudah dewasa dan dia menyukaimu lagi. Sedikit, berpikir mungkin itu kehendak Tuhan. Tuhan memaafkan penyesalanku menjadi kamu. Jika kamu tidak setuju, mampu kamu bertahan. Sekarang dia adalah generasi yang lebih muda darimu. Jadi dia seharusnya hampir setua kamu pada saat kamu tua. Omi menyeka keringat dinginnya. Changsun Wuyan ini, omongan kosong yang luar biasa. Tanpa wajah. Apa yang kamu bercanda? Aku tidak bercanda. Aku serius. Itu kehendak Tuhan. Dia jatuh cinta padamu. Tentu saja aku ingin dia bahagia. Tidakkah ini sengaja diatur oleh Tuhan? Mungkin untuk menghukummu karena merindukanku saat itu. Tanpa wajah. Hentikan. Kamu ingin aku memanggilmu ibu. Ngomong-ngomong. Kamu lucu. Untuk akomodasi tentang satu hal. Pada hari 18 bulan depan. Di kota Wangjing. Adik perempuanku dan aku akan menikah. Memintanya untuk datang. Oh baiklah. Aku akan dulu pergi. Omi terbang. Setelah Omi pergi, Changsun Wuyan juga menyukainya. Omi kembali ke desa dunia. Dan selanjutnya, Omi dan yang lainnya kembali ke kota Wangjing lebih awal. Menunggu pernikahan besar dalam waktu setengah bulan. Omi tidak menyampaikan pesan besar untuk dunia. Tetapi aspek itu diserahkan kepada mereka untuk ditangani. Omi, ayahku ada di sini. Beberapa hari sebelum pernikahan besar, kata Liona. Paman Liu ada di sini. Omi sudah lama tidak melihat Liu Chenming. Setelah melihatnya beberapa tahun sebelum dia memasuki batu memori 10 tahun yang lalu. Omi segera pergi ke aula besar di kota Wangjing dan bertemu dengan seorang lelaki tua. Itu adalah Liu Chenming. Liu Chenming berusia 76 tahun. Tentu saja, selain Liu Chenming, ada seorang wanita berusia 60-an. Omi tidak dapat lagi mengingatnya.
tetapi tahu bahwa dia adalah istri Liu Chenming. Selain itu, ada seorang pria yang berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Dia adalah putra Liu Chenming. Dulu ketika Liona masih tertidur, Omi bertindak sebagai mak comblang dan menyuruh Liu Chenming menikah dengan orang yang mengendalikan keluarga di prefektur Tianan dan kemudian melahirkan seorang putra. Hari ini, putra ini berusia hampir 30 tahun. Paman Liu, Omi sibuk masuk dan memanggil. Haha, Omi, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu sangat sibuk. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang kami. Willow Chenming berkata dengan nada meminta maaf. Paman Liu, apa yang kamu bicarakan? Meskipun aku akan menikah kali ini, bukan dengan Xiang'er, tapi aku juga sudah menjadi menantu perempuanmu. Menantu perempuan dan setengah putra. Aku benar-benar minta maaf karena aku sudah lama tidak mengunjungimu. Jangan, Paman Liu. Duduklah. Aku akan menuangkan secangkir teh untukmu. Sedetik untuk mengingat membaca buku itu. Beginilah ini bagus. Omi menuangkan secangkir teh untuk Liu Chenming, yang sangat berterima kasih. Omi juga menuangkan secangkir teh untuk istri Willow Chenming. Terima kasih, kakak Tezichen. Putra Liu Chenming memanggil sedikit. Omi menamparkan putra Liu Chenming dan tersenyum. Dalam sekejap mata, bahkan kamu sudah sangat tua, hampir 30 tahun. Yah, 27. Apakah kamu sudah memulai sebuah keluarga? Belum. Jika kamu butuh sesuatu, bicaralah dengan kakak iparmu. Bagus. Omi tahu bahwa saudara laki-laki Liona ini tidak memiliki bakat untuk berlatih seni bela diri, yang Omi kenal bertahun-tahun yang lalu ketika dia mengunjungi Liu Chenming. Omi berhubungan dengan Liu Chenming sebelum menjalankan bisnisnya sendiri. Beberapa hari setelah itu, orang tua Su Meiqian, orang tua Sangguan Zuo, juga datang. Tentu saja, ayah Sangguan Zuo adalah orang yang disebut Garam Sangguan saat itu. Dan Garam Sangguan tidak memiliki citra yang baik saat itu. Jadi Omi mungkin akan sedikit lebih dingin di dekatnya daripada orang tua Su Meiqian. Omi, sekelompok orang yang mengaku sebagai teman sekelas SMA-mu ada di luar istana. Dan para penjaga baru saja datang untuk melaporkan bahwa mereka ingin dibebaskan. Yan Qiang menemukan Omi. Teman 6 SMA-ku. Ya, beberapa orang. Mereka bilang mereka akan datang ke pernikahanmu. Oh, biarkan mereka masuk. Omi tertawa. Tidak lama kemudian, sekelompok orang memasuki istana. Setelah melihat mereka, Omi memang sekelompok teman sekelas SMA, tepatnya alumni. Sekelompok orang itu agak terkendali dan gemetar saat melihat Omi. Omi tertawa. Aku bertanya-tanya siapa itu. Tapi ternyata, itu kalian. Itu benar. Kelompok yang disebut teman sekelas SMA Omi ini. Mereka adalah Carlos, tablemate SMA Omi, dan Wei Ming, yang merupakan jenius kekuatan dari SMA Baiyun saat itu, dan orang lain. Omi menghampiri mereka dan dengan hangat menyambut mereka dan menjabat tangan mereka masing-masing. Carlos, lama tidak bertemu. Sudah 30 tahun. Omi berjabat tangan dengan Carlos dan berkata, Carlos yang diingat Omi adalah seorang pemuda. Tetapi sekarang dia adalah seorang pria yang akan memasuki usia tua. Saudara Chen, sudah lama sekali kami mendengar tentang pernikahan Anda. Jadi saya berpikir untuk datang ke pernikahan Anda. Beberapa dari mereka mendengarkan dan juga menyatakan keinginan mereka untuk datang. Tanpa persetujuan Anda tidak menyalahkan saya, Carlos. Omi menepuk bahu Carlos dan berkata, Carlos, ini salahku. Aku sudah menikah. Aku seharusnya mengundangmu. Tetapi karena aku sibuk dengan banyak hal, aku membiarkan orang lain bertindak sebagai wakil untuk undangan dan semacamnya. Aku benar-benar sangat menyesal. Saudara Chen, apa yang kamu bicarakan? Kamu bahkan menerima kami secara pribadi sekarang. Kita semua tersanjung. Kata Carlos. Dan beberapa orang di belakangnya sibuk menganggukkan kepala. Omi menjabat tangan siswa di sebelahnya lagi dan tersenyum. Wei Ming, senang sekali bertemu denganmu. Haha, aku juga. Aku berharap kamu bahagia menikah sebelumnya. Omi memandang orang berikutnya dan tersenyum. Pendekar pedang tersegel. Pria itu sibuk memegang tangannya. Saudara Chen, jangan mengolok-olok saya. Itu benar. Pria ini adalah sekolah menengah Baiyun, pendekar pedang penyegel Dewa Liao Jiayuan. Saat itu, Liao Jiayuan bertarung dengan Omi dan dibuat merasa tidak enak. Tapi itu semua di masa lalu. Omi tersenyum. Tidak peduli apa. Kamu akan selalu menjadi pendekar pedang penyegel sekolah menengah Baiyun di hatiku. Haha. Terima kasih. Saudara Chen, Liao Jiayuan tertawa. Omi berjalan menuju orang berikutnya dan berkata, Zhao Ritian, semut matahari Ritian, serigala ritual, harimau ritual, macan tutul ritual, Zhao Ritian,
Nama besarmu saat itu. Omi, aku setidaknya tidak berani melupakan Hahaha. Zhao Ritian tampak malu. Saudara Menteri, saya benar-benar membuat Anda tertawa saat itu. Zhao Ritian saat ini terlihat malu. Saat itu baru sekolah menengah. 17 atau 18 tahun. Waktu itu benar-benar kekanak-kanakan. Sekarang anak akan kuliah. Dan kemudian menyebutkan hal-hal itu saat itu. Wajah yang benar-benar malu. Omi menamparkan bahu Zhao Ritian dan tersenyum. Betapa kejangnya aku saat itu. Hari ini kamu bisa datang ke pernikahanku. Sepertinya kamu tidak lagi membenciku. Aku sangat bahagia. Zhao Ritian sibuk mengayunkan tangannya. Saudara Chen, bagaimana aku bisa membencimu? Kamu sudah menjadi dewa laki-laki di hatiku. Tahukah kamu? Aku memberitahu putraku sekarang bahwa aku bermain dengan Omi saat itu. Putraku merasa sangat bangga. Dan bahkan berkeliling membayangkan pura membandingkan di depan teman-teman sekelasnya dengan masalah ini. Hahaha, Omi tertawa. Sepertinya Omi sudah lama tidak mendengar kata berpura-pura membandingkan. Omi berjalan menuju orang berikutnya lagi dan tertawa. Fang Jun, master bakat hari kedua dari Sma Baiyun saat itu. Chen, jangan menakut-nakuti aku. Ahli apa? Aku hanya cacing sekarang. Fang Jun adalah yang terkuat di White Cloud High School saat itu. Kecuali Su Yan. Dia adalah yang terkuat. Hanya sekarang. Dia baru saja mencapai alam batin. Di mata Omi. Dia memang lemah. Tetapi Omi tidak akan mengolok-oloknya. Lagi pula, dia telah berduel dengan Omi di taman bermain saat itu. Selain hal di atas, ada 5 penjahat dari sekolah menengah awan putih saat itu. Fang Hong, Xie Linyu, Jin Hu, Roger, dan Cao Yan. Tentu saja, ada juga 5 anak muda besar dari sekolah menengah Baiyun. Di mana anak muda pertama Zhao Ritian tidak disebutkan. 4 sisanya adalah Wang Xiaofei, Su Yuhao, Wang Kuirong, dan Chen Zijun. Ada juga beberapa teman sekelas SMA yang tidak terlalu akrab dengan Omi saat itu. Tetapi juga tahu, totalnya lebih dari 30. Omi berkata, terima kasih semua telah meluangkan waktu untuk datang ke pernikahanku. Terima kasih. Saudara Chen, jangan, merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk datang ke pernikahan Anda. Baiklah, silakan duduk semuanya. Aku akan menuangkan tehmu, Su Chen. Omi menuangkan teh untuk satu persatu. Semua orang tersanjung. Merasakan mereka bisa kembali dan berpura-pura kejam lagi untuk sementara waktu. Omi telah menuangkan teh untuk mereka. Berapa banyak orang di dunia ini yang menikmati perlakuan semacam ini? Omi bermula dari mereka tentang situasi baru-baru ini. Mereka memiliki keluarga. Dan putra dan putri. Berada di sekolah menengah atau universitas. Dan bahkan beberapa telah menjadi kakek. Carlos sudah menjadi kakek. Istri Carlos. Tepat saat itu sahabat Simran, Liang Ying. Omi berasumsi juga lucu. Mereka berdua benar-benar pergi bersama. Omi ingat suatu kali, Simran mengundang makan malam. Setelah makan Simran dan Omi ingin mengatakan sesuatu. Biarkan Carlos dan Liang Ying pergi dulu. Akibatnya, Liang Ying tidak berani pergi bersama Carlos. Takut terlihat, berpikir bahwa dia dan Carlos sedang jatuh cinta. Karena Carlos adalah sampah. Omi bertanya, mengapa Liang Ying tidak datang? Carlos berkata, dia tidak bisa datang. Dia harus membawa cucunya. Kalau begitu bawa cucunya. Dia sahabat Suaner. Jangan khawatir. Lain kali kamu menikah dengan Suaner Li. Dia pasti akan datang. Bagus. Ketika Omi melihat kelompok teman sekelas sekolah menengah ini, dia teringat pada seseorang, Song Yuer, yang juga merupakan perwakilan yang sangat terhormat saat itu. Apakah kalian di kota Linjiang dan pernahkah kalian mendengar kabar dari Song Yuer? Omi bertanya. Song Yuer. Ya, semua orang tertawa. Seolah-olah mereka semua mengenal Song Yuer. Kalian semua tahu Lalu kenapa kamu tidak mengundangnya untuk ikut? Gadis yang merusak otak ini terlalu berlebihan. Apakah harus aku kirim untuk datang Oh, Menteri. Anda masih belum tahu kata Carlos. Apa yang harus aku ketahui? Omi memandang Carlos dengan bingung. Carlos tertawa. Saudara Chen, Song Yuer bukanlah Song Yuer yang sama saat ini. Kami terlalu tinggi untuk dijangkau. Tentu saja, itu untuk kami. Tetapi bagi Anda, itu pasti tidak. Omi tersenyum ingin tahu, apakah Song Yuer mengalami pertemuan aneh sekarang? Kakak Chen, kamu bahkan tidak tahu Song Yuer sekarang adalah banteng. Keluarganya telah menjadi pengontrol Tiananfu. Dulu dikendalikan oleh keluarga Kai. Tetapi sekarang telah menjadi keluarganya. Ya, ku dengar Song Yuer telah menjadi puncak dunia ini. Apapun, seolah-olah tidak banyak di seluruh dunia. Omi terkejut.
Sekarang setelah masalah ini terjadi, maka Song Yuer telah berubah terlalu banyak. Terakhir kali Omi melihatnya setidaknya 25 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin cewek yang otaknya rusak ini tiba-tiba berubah begitu banyak? Saudara Chen, tahukah Anda apa puncak itu? Bukankah itu tindakan itu? Zhao Ritian bertanya. Omi berkata, ya, sangat kuat. Ah, bagaimana denganmu? Seharusnya tidak lebih kuat darimu, bukan? Oh, itu tidak terlalu buruk. Tapi itu akan cukup kuat. Puncak dunia yang baru saja kamu bicarakan adalah puncak alam persatuan. Ketika aku berada di puncak, itu sudah 20 tahun yang lalu. Saat itu hanya ada 30 puncak di seluruh dunia. Wow, Song Yuer sangat kuat. Omi mengangguk. Sekarang di Kekaisaran Yan Huang, selain aku dan teman-temanku, Song Yuer adalah yang terkuat. Aku benar-benar tidak tahu di mana dia tiba-tiba meledak dengan kesempatan. Omi tiba dengan teman-teman sekolah menengahnya selama lebih dari 1 jam sebelum diperintahkan pelayannya untuk mengatur penginapan mereka. Besok adalah hari pernikahan Omi. Jadi ada banyak tamu hari ini. Ada orang-orang yang tidak mengenal satu sama lain. Dan mereka yang mengenal satu sama lain. Namun, mereka yang dapat terlibat dalam sedikit hubungan. Semua datang. Misalnya, kakek Sangguan Zuo. Atau paman sepupu Kisueyun. Bla bla bla. Omi juga tidak berdaya tentang hal ini. Omi, adikku juga ada di sini. Kata Su Meiqian. Adikmu. Su Meiqian melirik Omi dan berkata, apakah kamu bahkan tidak mengenal adikku lagi? Su Yan, kembali ke sekolah menengah. Dan berpura-pura jatuh cinta padamu. Oh, maaf ya, Su Yan. Adik belum melihatmu selama beberapa dekade. Bagaimana kabarnya sekarang? Omi bertanya. Dia ada di kamarku. Jika kamu bebas, kamu bisa pergi menemuinya. Oke. Aku akan memeriksanya setelah aku sibuk. 2 jam kemudian, Omi tiba di kamar Su Meiqian. Su Yan dan sekelompok 7 bibi dan 8 ibu sangat ramai di kamar Su Meiqian. Melihat Omi masuk, kelompok Su Meiqian yang terdiri dari 7 bibi dan 8 bibi terkejut. Lalu dengan panik memberi hormat, menyapa Tang Senior. Omi tersenyum. Tuan-tuan, jangan sopan. Kalian semua pasti kerabat Su Meiqian. Ya, saya bibi ketiganya. Aku sepupunya. Aku bibi kecilnya. Omi mengulurkan tangannya. Sibuk menyela mereka. Baiklah. Baiklah. Terima kasih semua telah datang ke pernikahanku. Itu, izinkan aku bertanya. Apakah saudara perempuan Meiqian ada di sini? Omi bahkan tidak melihat Su Yan di kamar. Pada saat itu, seorang wanita parubaya yang berdiri di ujung ruangan sambil tertawa. Apakah itu tentang saya? Omi tercengang. Dia adalah Su Yan. Siswi cantik dari White Cloud High School saat itu. Pada pandangan serius, itu memang Su Yan. Hanya saja, perubahannya begitu besar sehingga Omi bahkan tidak bisa mengenali sejauh mana itu. Su Yan, ini benar-benar kamu. Omi tersenyum. Oh, aku sudah menjadi sangat gemuk sekarang sehingga aku bahkan tidak bisa mengenalimu. Kan, kata Su Yan. Tidak, tidak. Aku tidak melihatmu sekarang. Omi, selamat. Terima kasih. Kalau begitu, teman sekelas lama, ayo jalan-jalan. Ujar Omi. Bagus. Su Yan mengikuti keluar ruangan dan berkata, Omi, aku tidak berharap kamu menjadi begitu muda. Kamu terlihat seperti kamu baru berusia 25 tahun. Omi tersenyum pahit kepada Su Yan. Aku belum melihatmu selama beberapa dekade. Bagaimana kabarmu selama beberapa dekade ini? Sayangnya, apalagi yang bisa kamu lakukan? Orang kecil seperti kita hanya memiliki beberapa kenangan indah tentang masa muda kita yang tersisa saat ini. Tetap saja adikku baik. Jadi kesempatan ini luar biasa. Tidak semua orang memilikinya. Su Yan, bagaimana kamu berubah begitu banyak sekarang? Sejujurnya, aku bahkan tidak percaya bahwa 30 tahun yang lalu, kamu adalah bunga sekolah di White Cloud High School, ujar Omi. Oh, bahkan aku tidak percaya ketika aku melihat diriku di cermin tubuhku. Setelah aku berusia 30 tahun, itu mulai menjadi serius tidak berbentuk. Mungkin itu genetik. Ibuku juga cantik ketika dia masih muda. Tetapi itu banyak berubah pada saat dia berusia 30 atau 40 tahun. Lihat aku sekarang. Berat badanku sudah bertambah. Aduh, Omi merasakan ledakan emosi di dalam. Usia adalah pisau pembunuh babi. Tidak peduli betapa cantiknya seseorang. Mereka tidak dapat menahan pisau pembunuh babi ini. Kamu seharusnya sudah punya keluarga sekarang, kan? Omi bertanya. Su Yan berhenti dan menatap Omi dan tersenyum. Apa? Bertanya tentang pernikahanku Haha, bagaimana jika aku menyatakan bahwa aku belum menikah? Kamu belum menikah? Omi kaget.
Dia berumur 50 tahun dan masih belum menikah. Ya, aku belum menikah. Sejujurnya, aku masih perawan. Di keluargaku. Karena aku pelatih keluarga. Itu lebih keras. Banyak junior muda memanggilku penyihir tua atau pelayan tua di belakangku setelah disiksa olehku. Ya, aku pergi. Suyan, kamu membuatku merasa tidak enak seperti ini. Aku ingin kamu menjalani kehidupan yang bahagia. Tetapi kamu terlihat seperti kamu tidak bahagia. Mengapa kamu menikah? Yah, pada saat itu, saya mengikuti teladan saudara perempuan saya dan bertekad untuk menyusulnya. Jadi saya menghabiskan seluruh waktu saya untuk pelatihan seni bela diri. Dan sebagai hasilnya, saya melewati usia terbaik. Dan kemudian saya berusia lebih dari 30 tahun dan tidak bugar. Dan saya tidak dapat menemukan yang cocok. Jadi saya berhenti mengikat simpul dan hidup sendirian. Suyan tersenyum. Apa? Kamu stres tentang aku? Jika kamu stres tentang aku, lalu kenapa tidak? Kamu mengambil waktu pertama untuk saat ini. Terima kasih sudah mendengarkan novel Cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.